Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mawuntu dalam Renungan Pagi ke 1470 hari. Renungan pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mengawali segala aktivitas kita di pagi hari ini, marilah kita mengawalinya bersama Tuhan dengan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, menguatkan kami, meneguhkan iman percaya kami, dan menuntun kami, supaya kami terus berjalan di jalan Tuhan yang benar. Dan pakai firman Tuhan ini untuk memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Mari buka Alkitab kita dalam kitab 2 Tawarik pasal 1 ayat 1. 2 Tawarik pasal 1 ayat 1. Demikian firman Tuhan. Salomo anak Daud menjadi kuat dalam kedudukannya sebagai raja. Tuhan Allahnya menyertai dia dan menjadikannya kekuasaannya luar biasa besarnya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, konteks kebenaran firman Tuhan ini ketika Salomo anak Daud menjadi raja Israel. Dan firman Tuhan ini katakan, Salomo anak Daud menjadi kuat dalam kedudukannya sebagai raja. Sampai di situ dulu. Saya diberkati dengan kata menjadi kuat. Amin. Haleluya. Ada berapa banyak orang yang setelah di puncak kejayaannya justru lemah dan jatuh. Karena apa? Tidak kuat. Betul? Ada istilah begini. Semakin tinggi pohon akan semakin kencang angin yang menerpa pohon itu. Kalau kita ada di atas pohon itu, kita harus kuat berpegang. Supaya apa? Supaya tidak jatuh, saudara. Kalau saudara tidak kuat menghadapi angin badai yang begitu kuat menghantam saudara, saudara akan jatuh. Makanya saudara harus kuat. Amin. Saudara lihat di media massa, selalu kita disajikan berita di mana pejabat-pejabat di negara kita tertangkap tangan. Dari kepala desa, camat, bupati, gubernur, menteri, dan pejabat-pejabat negara yang lain tertangkap KPK. Karena apa? Mencuri uang rakyat. Ya, bahasa kerennya sih korupsi. Padahal itu sebenarnya maling alias pencuri. Tapi karena kelasnya beda, karena yang mencuri ini pejabat, jadi istilahnya dirubah korupsi biar keren. Saudara, kejahatan-kejahatan korupsi yang mereka lakukan justru ketika mereka ada di puncak kejayaan mereka. Karena tidak kuat terhadap godaan dan pencobaan, akhirnya jatuh ke dalam dosa. Mereka mencuri apa yang bukan bagian mereka. Ketangkap masuk penjara. Justru di saat mereka ada di puncak kejayaan mereka. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan belajar dari Raja Salomo yang menjadi Raja Israel. Padahal Salomo masih minim pengalaman, masih sangat-sangat muda. Dan dia juga menjadi raja di masa damai. Di masa Raja Salomo, dia tidak mengalami pengalaman berperang, saudara. Dia ada di masa-masa damai. Karena di masa Salomo, Israel damai dan menjadi bangsa yang kuat, di mana semua bangsa membawa upeti kepada Raja Salomo. Tetapi menariknya, sekalipun Raja Salomo berada di puncak kejayaannya, dia tidak lemah. Justru dia menjadi kuat dan semakin kuat. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, pertanyaannya sekarang, apa yang membuat Raja Salomo menjadi kuat? Firman Tuhan ini katakan, Tuhan Allahnya menyertai dia dan menjadikan kekuasaannya luar biasa besarnya. Amin. Haleluya.
Salomo menjadi kuat dan daerah kekuasaannya semakin luas karena Tuhan menyertai Raja Salomo. Amin. Saya percaya, siapapun saudara, kalau saudara disertai Tuhan, saudara akan menjadi pribadi yang kuat. Semakin besar kekuasaannya. Amin. Tetapi kalau saudara tidak disertai Tuhan, seberapa besar pun kekuasaan saudara, seberapa kaya pun saudara, saudara pasti akan hancur. Dalam dunia pelayanan, dalam dunia bisnis, dan di dalam kehidupan kita, kalau Tuhan menyertai kita, pelayanan saudara yang kecil akan jadi besar. Amin. Bisnis saudara yang kecil akan jadi besar. Haleluya. Hidup kita yang tadinya biasa-biasa akan jadi luar biasa. Amin. Haleluya. Karena apa? Karena Tuhan menyertai kita. Haleluya. Sebaliknya, pelayanan yang besar akan berantakan kalau Tuhan tidak lagi menyertai pelayanan tersebut. Begitu juga dengan bisnis saudara. Saudara akan hancur kalau Tuhan tidak lagi menyertai saudara. Dan hidup saudara akan hancur berkeping-keping kalau Tuhan tidak lagi menyertai dalam hidup saudara. Tanda penyertaan Tuhan kita bisa rasakan. Amin. Ada damai sejahtera, ada sukacita, ada pertumbuhan jiwa-jiwa, ada pelayanan yang diberkati karena ada penyertaan Tuhan di sana sehingga berkembang. Semakin hari semakin diberkati. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kunci utama kesuksesan Raja Salomo bukan karena dia hebat, bukan karena dia kaya, bukan karena dia memiliki tentara yang canggih, bukan karena dia memiliki segalanya, bukan. Kunci utama kesuksesan Raja Salomo adalah penyertaan Tuhan. Amin. Haleluya. Saul ketika disertai Tuhan, dia sukses jadi raja, saudara. Betul? Tetapi ketika Tuhan tidak lagi menyertai Raja Saul, apa yang terjadi? Israel terpukul kalah. Israel dijajah Filistin, dipermalukan Goliat. Karena apa? Rajanya tidak lagi disertai Tuhan. Saudara lihat Daud, ketika dia disertai Tuhan, dia bisa mengalahkan Goliat. Ketika dia menjadi raja, dia selalu menang dalam peperangan karena ada penyertaan Tuhan bagi Daud. Amin. Demikian juga dengan Raja Salomo. Tuhan menyertai Salomo sehingga dia semakin kuat dan semakin besar kekuasaannya. Haleluya. Seberapa dari kita mau seperti Raja Salomo, disertai Tuhan dan diberkati Tuhan, serta kekuasaannya luar biasa semakin luas. Saudara yang mau seperti Raja Salomo, katakan dengan iman. Amin. Haleluya. Saya belajar bahwa seseorang yang disertai Tuhan tidak boleh berhenti sampai di situ. Dia harus menjadi pribadi yang kuat di dalam Tuhan. Amin. Saya kasih contoh. Waktu seseorang belum punya motor, belum punya mobil, belum punya rumah, belum punya bisnis, waktu belum punya segalanya, dia tekun, dia rajin ibadah, rajin berdoa, rajin melayani. Waktu susah, dia begitu kuat di dalam Tuhan. Tetapi ketika dia mulai diberkati, semuanya terpenuhi, dia mulai lemah rohaninya. Dia mulai malas dan tidak lagi bergairah untuk beribadah, untuk berdoa, apalagi melayani Tuhan karena saking sibuknya, saudara. Akhirnya apa, saudara? Semakin lemah. Berakhir dengan menjadi domba yang hilang. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar dari Raja Salomo. Dalam konteks ini, kita tahu Raja Salomo akhirnya jatuh, tapi dia jatuh kan di akhir masa-masa kejayaannya. Tapi bukan itu yang akan kita pelajari hari ini. Kita belajar dari Salomo ketika dia ada di puncak kejayaannya. Dia tidak lemah, justru semakin kuat di dalam Tuhan. Amin. Haleluya. Saya belajar bahwa kalau Tuhan menyertai kita, tandanya Tuhan akan buat kita semakin kuat di dalam Tuhan. Kuat apanya? Kuat ibadahnya. Amin. Itu yang pertama. Kuat beribadah. Raja Salomo kuat dalam beribadah.
Dialah yang membangun bait Allah yang fenomenal itu, agar semua bangsa, khususnya Israel, dapat beribadah kepada Allah Israel. Amin. Raja Salomo memberikan kita pelajaran yang berharga bahwa kalau kita diberkati Tuhan, kita harus tambah kuat beribadah, tambah tekun beribadah kepada Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Raja Salomo tahu bahwa salah satu kunci diberkati Tuhan adalah ketika kita dekat dengan sumber berkat itu. Bagaimana caranya supaya dekat dengan Tuhan? Beribadah kepada Tuhan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, 1 Timotius 6 ayat 6 berkata begini. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup, memberi keuntungan besar. Amin. Haleluya. Artinya, ibadah kepada Tuhan memberi kita keuntungan yang besar. Amin. Sederhana. Kalau kita tidak beribadah itu berarti kita rugi besar. Betul? Saudara mau untung besar? Rajin beribadah. Semakin kuat beribadah. Amin. Bukan semakin jauh. Kalau saudara semakin dekat dengan Tuhan, berkat Tuhan menyertai saudara. Tapi kalau saudara semakin jauh dari Tuhan, sampai saudara nggak beribadah, mengejar uang, saya pastikan apa yang saudara dapat itu bukan berkat Tuhan. Semua yang didapat bukan berkat Tuhan, easy come, easy go. Saudara dapat sekarang, besok hilang. Tapi kalau saudara diberkati, walaupun cuma dapat sedikit, itu akan bertahan. Saudara akan lihat pemeliharaan Tuhan yang luar biasa terjadi dalam hidup saudara. Karena saudara kuat ibadahnya. Tuhan yang menjamin hidup saudara. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara mau untung besar, makin giat beribadah. Semakin kuat dalam ibadah. Amin. Haleluya. Ibrani 10 ayat 25 kita selalu diingatkan dengan ayat firman Tuhan ini yang berkata, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan menjauhkan diri dari persekutuan tubuh Kristus. Yang menginginkan supaya saudara jauh dari Tuhan itu hanya satu, dia iblis. Saudara, Tuhan mau saudara semakin intim, semakin dekat dengan Tuhan, bukan justru semakin jauh dari Tuhan. Yang menginginkan saudara semakin jauh, semakin menghilang, itu setan. Tuhan mau saudara semakin hari, semakin intim, semakin dekat dengan Tuhan. Amin. Beribadahlah kepada Tuhan. Mari kita lakukan itu semakin giat, semakin kuat melakukan ibadah menjelang hari Tuhan yang semakin dekat. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita kuat ibadah. Tuhan sudah mau datang, saudara. Yang kedua, kuat berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara baca ayat firman Tuhan ini terus, saudara akan menemukan di mana Salomo berdoa minta hikmat dari Tuhan. Dan Tuhan memberikan kepada Raja Salomo bukan hanya hikmat, tetapi semuanya Tuhan berikan kepada dia. Amin. Baik itu kekuasaan, kelimpahan, berkat, serta harta kekayaan yang luar biasa, saudara. Kekuasaan Tuhan berikan kepada Salomo. Saya menangkap pesan Tuhan ini begini. Raja Salomo adalah satu pribadi yang kuat berdoa. Saya belajar bahwa ketika kita berdoa, ada kuasa Tuhan turut bekerja untuk menjawab doa-doa saudara dan saya. Amin. Haleluya. Semakin banyak kita berdoa, semakin banyak juga jawaban Tuhan buat doa-doa kita. Amin. Saya selalu katakan istilah ini, banyak berdoa, banyak berkat. Sedikit berdoa, sedikit berkat. Tidak berdoa, tidak dapat berkat. Saudara mau dapat banyak berkat, banyak berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita tahu Tuhan kita selalu menjawab doa-doa kita, rugilah mereka yang malas berdoa. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita semakin giat berdoa. Amin. Karena doa itu gratis. Dimanapun, kapanpun kita berdoa, surga mendengarnya. Amin. Saya percaya orang-orang yang dekat dengan Tuhan senang berdoa. Tanda orang yang semakin jauh dari Tuhan semakin malas berdoa.
Saudara yang dikasihi Tuhan, mari lihat diri kita. Apakah kita semakin dekat dengan Tuhan, semakin kuat berdoa, semakin banyak waktu berdoa, atau justru kita sudah semakin jauh, sehingga kita tidak ada lagi waktu untuk berdoa. Saudara dan saya yang tahu kedekatan kita dengan Tuhan. Saudara, mari kita belajar dari Raja Salomo. Dia seorang raja yang tentunya sangat-sangat sibuk, tetapi dia selalu punya waktu untuk berdoa kepada Tuhan. Amin. Faktanya, semakin sibuk seseorang, semakin dia tidak punya waktu berdoa. Tapi Raja Salomo tidak seperti itu. Dia tetap punya waktu untuk berdoa. Amin. Martin Luther, jika dia tidak sibuk, dia bisa berdoa 1 jam. Bila dia sangat-sangat sibuk, dia berdoa bisa 3 jam lebih, saudara. Martin Luther menyadari bahwa semakin berat beban yang dia pikul, semakin banyak kekuatan yang dia butuhkan, yang dia dapatkan melalui doa. Amin. Haleluya. Mari kita belajar dari Raja Salomo. Kita belajar juga dari Martin Luther yang kuat dalam doa. Percayalah firman Tuhan katakan, dan apa saja yang kamu minta dalam doa, dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, terkadang Tuhan mengizinkan kita menghadapi banyak sekali tantangan, pergumulan, bahkan tekanan hidup yang sangat menghimpit kita. Kenapa Tuhan izinkan itu terjadi? Karena mungkin kita sudah lama tidak berdoa, dan Tuhan izinkan ada masalah persoalan di luar kemampuan kita. Kita membutuhkan pertolongan dari Tuhan, akhirnya kita berdoa. Saudara, kadangkala kita harus ditegur dengan masalah persoalan, baru kita ingat Tuhan, baru kita berdoa. Betul? Saudara yang dikasihi Tuhan, masa sih nanti kita dapat cobaan yang begitu berat, dapat pergumulan, persoalan, baru kita mau berdoa? Berdoalah, saudara. Sebab apa yang kita doakan tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Di saat kita berdoa, Tuhan turun tangan, menolong kita, mengangkat kita dari persoalan pergumulan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita yakini apa saja yang saudara minta dalam doa, kalau saudara doa sungguh-sungguh, penuh kepercayaan, apa yang saudara doakan, Tuhan akan berikan. Saudara, dalam Yeremia 33 ayat 3, di sana kalau saudara baca, Tuhan menjawab doa kita lebih dari apa yang kita doakan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita berdoa, kuasa Tuhan turut bekerja, dan saudara akan melihat karya Tuhan yang ajaib, heran, mujizat Tuhan terjadi dalam hidup saudara dan saya. Amin. Kuat dalam berdoa. Yang ketiga, kuat imannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Raja Salomo memiliki tugas yang besar dari Tuhan untuk membangun bait Allah yang kudus di Yerusalem. Salomo harus punya iman yang kuat untuk mengerjakan rencana Tuhan itu. Saya percaya semua rencana Tuhan dalam hidup kita, Tuhan sudah nyatakan apa yang Dia mau kerjakan dalam hidup saudara dan saya. Sebenarnya Tuhan sudah perlihatkan kepada kita. Saya selalu katakan, terkadang kita mendapat visi dari Tuhan. Kita dapat penglihatan dari Tuhan apa yang Tuhan akan berikan buat kita. Saudara lihat, para insinyur, arsitek, atau bahkan saudara sendiri. Sebelum saudara membangun sesuatu, pasti saudara sudah bisa melihat gambarannya, bentuknya, tempatnya di mana. Saudara sudah dapat melihat walaupun bangunan itu belum berdiri, tapi saudara sudah dapat melihat. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya apa yang kita rindukan, apa yang kita harapkan, pasti semua hal-hal yang indah. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, terlebih lagi rencana Tuhan bagi saudara dan saya. Rencana Tuhan penuh damai sejahtera. Pastinya semua hal yang indah Tuhan akan berikan kepada saudara dan saya. Kenapa? Karena saudara dan saya adalah anak-anaknya. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya semua yang akan Tuhan nyatakan kepada
saudara dan saya. Tuhan sudah perlihatkan, tinggal kita punya iman. Melangkah dengan iman. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita lihat semua orang sukses, mereka berawal dari menghayal, saudara. Mendapatkan visi. Menjadi mimpi mereka. Untuk mewujudkan mimpi yang mereka rindukan, yang mereka lihat dalam bentuk vision itu. Saudara, untuk mendapatkan itu, saudara butuh iman yang kuat. Saya percaya saudara tahu Cristiano Ronaldo, pemain sepak bola dunia yang sangat-sangat terkenal. Waktu dia remaja, dia berkata kepada ayahnya, "Ayah, kita akan jadi orang kaya. Kita akan beli rumah mewah." Ayahnya bilang apa? "Itu mustahil, nak. Itu hanya mimpi." Sekarang saudara dapat melihat, semuanya terbukti. Dan bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ronaldo punya rumah mewah, punya banyak mobil supercar, dan semua impiannya terwujud. Tetapi sayang, ayahnya tidak melihat keberhasilan Ronaldo karena telah pergi jauh. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hayalan atau vision yang Tuhan berikan kepada kita, itulah rencana Tuhan buat saudara dan saya. Hanya orang yang kuat imannya yang dapat meraih semua apa yang menjadi mimpi, apa yang dia tangkap, yang datang dari Tuhan, yang dia lihat dalam vision itu. Itu yang akan Tuhan berikan kepada orang yang kuat imannya. Amin. Haleluya. Hari ini kita belajar, saudara. Kalau Tuhan menyertai kita, tandanya Tuhan akan buat kita semakin kuat di dalam Tuhan. Kuat apanya? Yang pertama, kuat beribadah. Yang kedua, kuat berdoa. Yang ketiga, kuat imannya. Amin. Sebaliknya, tanda Tuhan tidak lagi menyertai kita, kita semakin lemah dan akhirnya menjauh dan meninggalkan Tuhan. Tanda orang tidak lagi disertai Tuhan, dia tidak lagi beribadah. Dia tidak lagi mau berdoa. Dia tidak lagi percaya atau punya iman kepada Tuhan Yesus. Itu tanda roh Tuhan telah mundur dari diri orang itu. Dan tinggal tunggu waktu. Orang itu akan terpuruk. Saudara yang dikasihi Tuhan, pastikan saudara menjadi orang-orang yang kuat imannya. Kuat doanya, kuat ibadah karena kita merasakan penyertaan Tuhan Sang Immanuel itu. Tuhan menyertai kita. Tuhan menyertai saudara dan saya. Amin. Makanya kita harus kuat. Kuat ibadah, kuat berdoa, kuat imannya. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas kebenaran firman Tuhan yang sangat memberkati kami. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Jadikan mereka pelaku-pelaku firman. Hamba berdoa Tuhan berkati mereka, baik masa muda mereka, mereka yang sudah berumah tangga, keluarga mereka diberkati. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan oleh bilur-bilur darah Yesus Kristus Tuhan. Mereka yang sakit disembuhkan. Mereka yang lemah dikuatkan. Mereka yang saat ini sedang berduka cita, Tuhan memberikan penghiburan kepada keluarga yang ditinggalkan. Mereka yang hari ini berulang tahun, Tuhan Yesus memberkati mereka. Hamba berdoa juga untuk bangsa dan negara kami Indonesia, pemerintah yang ada di dalamnya, rakyat Indonesia, Tuhan Yesus berkati. Hamba berdoa menyerahkan pelayanan yang Tuhan percayakan kepada hamba, baik dalam pengembalaan di tengah jemaat, di tengah keluarga, Tuhan Yesus memberkati. Kami berdoa ya Tuhan, menyerahkan untuk pelayanan yang Tuhan percayakan kepada hamba melalui audio renungan pagi ini mengudara. Tuhan berkati. Kami serahkan tanggal 30 Juli, ibadah syukuran KKR, hari ke-1500. Audio renungan pagi ini mengudara. Tuhan Yesus memberkati. Sehingga apa yang kami rencanakan itu juga rencana Tuhan. Semuanya terlaksana dengan baik. Hamba berdoa Tuhan berkati ya Tuhan, untuk seluruh anggota tim doa Petra Nasional, Tuhan memberkati. Dimanapun mereka berada. Pelayanan bersama dengan Infinity Ministry, Tuhan memberkati.
baik itu pembina, pengurus, dan seluruh anggota, beri kami satu hati, memberitakan Injil sampai ke ujung bumi. Berkati media sosial yang kami gunakan, supaya media sosial ini boleh dapat menjangkau mereka yang belum terjangkau. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat, Bapak, Ibu, Saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan, amin. Puji Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain, agar mereka juga diberkati. Karena untuk itulah kita dipanggil untuk jadi berkat. Kalau sudah mau konseling, mau sharing, mau didoakan, sudah bisa japri WA saya di 081 337 491 360. Saya bersama tim doa Petra Nasional akan berdoa buat saudara. Karena kami percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Saudara yang mendengar kabar baik ini melalui media sosial dari Infinity Ministry, saudara bisa menghubungi tim doa di 081 237 247 340. Kalau saudara mau dilayani konseling keluarga, saudara bisa menghubungi layanan konseling keluarga Infinity Ministry di nomor call center 08191301583 kali. Ada hamba-hamba Tuhan yang siap melayani Bapak Ibu Saudara sekalian. Haleluya. Bapak Ibu Saudara pendengar, saya mau mengajak semua pendengar untuk datang dalam ibadah KKR ucapan syukur audio renungan pagi mengudara, tepatnya hari ke-1500. Kalau sekarang H-30. Tanggal 30 Juli, bukan 30 Juni ya, 30 Juli 2022, jam 5 sore. Jam 5 sore. Tempatnya di Hotel Infinity 8, Infinity 8, Jimbaran, Bali. Saudara yang mau hadir dalam ibadah ucapan syukur itu, harap mendaftarkan diri saudara agar kami bisa mempersiapkan segalanya untuk acara tersebut. Segera daftarkan diri Bapak Ibu Saudara dengan cara menjapri saya di WA di 081337491360 supaya kami dapat mempersiapkan untuk acara tersebut. Bapak Ibu Saudara pendengar yang sudah diberkati melalui pelayanan audio renungan pagi ini mengudara, saudara mau mendukung, mensukseskan pelayanan ini, saudara bisa mendukung melalui dana, di transfer ke rekening Bank Mandiri di 14503 kali 6719476 atas nama saya sendiri. Dengan demikian saudara dapat terlibat dalam pekerjaan Tuhan ini, memberitakan kabar baik sampai ke ujung bumi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dukung terus pelayanan ini supaya tetap eksis mengudara, menjangkau mereka yang belum terjangkau dan menjadi berkat bagi sesama kita. Salam kasih dari Bali. Saya Pendeta Samuel Mawuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.